warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sinarati dengan NIM 2024 di 0112 dari Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi dengan tema penjabaran kecepatan dan kecepatan. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Jadi, fisika merupakan materi yang mempelajari ilmu dan gejala-gejala alam dan interaksi antara materi dan energi. Salah satu cabang utama dalam fisika adalah mekanika. Nah, yaitu studi tentang gaya dan benda dan gaya yang menyebabkannya. Dalam kajian mekanika, dua konsep yang sangat penting untuk dipahami yaitu kecepatan dan percepatan. Kecepatan dan percepatan merupakan besaran faktor yang berperan penting dalam mendeskripsikan gerak suatu benda. Nah, gerak, kecepatan, dan percepatan saling terkait secara fundamental dalam fisika. Nah, gerak merupakan perubahan posisi pada suatu benda terhadap waktu. Nah, kecepatan menyatakan seberapa cepat suatu benda bergerak pada perubahan waktu. Nah, sedangkan kecepatan menyatakan seberapa cepat suatu objek berubah terhadap waktu. Nah, kedua konsep ini sangat berkaitan dan menjadi dasar dalam menganalisis gerak lurus dan gerak yang lebih kompleks. Kecepatan sendiri merupakan besaran vektor mengenai perpindahan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, alat yang dipakai untuk mengukur kecepatan disebut velocimeter. Jadi, simbol atau lambang kecepatan adalah V. Nah, rumus umum dari kecepatan umum itu adalah V sama dengan S1T. Jadi, untuk memecahkan soal kecepatan, di sini rumus kecepatan itu memiliki beberapa rumus. Jadi, yang pertama adalah rumus kecepatan secara umum. Dan keterangannya di sini adalah V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dan jarak sama dengan jarak yaitu. Lalu ada rumus umum dari kecepatan. A sama dengan delta F dibagi dengan delta T. Dengan keterangan A yaitu percepatan merupakan ukuran seberapa cepat kecepatan suatu benda berubah dengan satuan meter per sekon kuadrat. Delta F yaitu perubahan percepatan atau perbedaan antara kecepatan akhir dengan kecepatan awal, yaitu V2 dikurangi V1. Delta T adalah perubahan waktu, yaitu selang waktu selama perubahan kecepatan terjadi, yaitu delta T sama dengan T2 kurang T1. Selanjutnya ada contoh soal dari percepatan secara umum. Nah, di sini sebuah bus melaju dengan kecepatan awal yaitu 5 meter per sekon. Nah, setelah 15 detik, kecepatan bus bertambah menjadi 10 meter per sekon. Lalu berapakah kecepatan bus tersebut? Jadi, penyelesaiannya adalah sesuai dengan rumus dari percepatan secara umum yaitu A sama dengan V per T. A sama dengan V2 kurangi V1 per T2 dikurangi T1. Dengan keterangan V2 itu adalah percepatan akhir dikurangi percepatan awal dibagi dengan perubahan waktu yang kedua dan perubahan waktu yang pertama. Lalu A sama dengan 10 dikurangi 5. 10 adalah nilai dari percepatan awal dikurangi percepatan pertama dibagi dengan 15 kurang 0, yaitu 15 adalah percepatan awal. Karena tidak ada perubahan percepatan, maka kita tulis 0. Jadi A sama dengan 5 per 15. Jadi A sama dengan 0,3 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan bus adalah 0,3 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada definisi percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah laju perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dengan kata lain, percepatan rata-rata adalah perbandingan antara perubahan percepatan dan perubahan waktu. Dari rumus percepatan rata-rata,
dan delta F sama dengan delta V sama dengan perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dengan delta T yaitu selang waktu dengan satuan sekon. Lalu ada pertanyaan yang keempat. Ini adalah pertanyaan dari soal percepatan rata. Lisa sedang melakukan balapan mobil yang bergerak dengan kecepatan awal yaitu 54 meter per sekon. Nah, tidak lama kemudian Jenny berhasil menyusulnya. Nah, maka dari itu Lisa mempercepat laju kendaraannya menjadi 72 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Nah, berapa kecepatan rata-rata mobil Lisa? Jadi penyelesaiannya sesuai dengan rumus dari percepatan rata-rata yaitu A sama dengan V per T. Jadi A sama dengan 72 yaitu perubahan kecepatan dikurangi kecepatan awal. Jadi perubahan kecepatannya jadi adalah 72 meter dikurangi kecepatan awal yaitu 54 meter dibagi dengan 10 sekon. Karena tidak ada perubahan kecepatan oleh Jenny, maka kita tulis 0. Jadi 72 dikurangi 54 per 10 sama dengan 18 per 10. Jadi 18 per 10 sama dengan 1,8 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata mobil Lisa adalah 1,8 meter per sekon kuadrat. Jadi yang selanjutnya adalah hubungan antara percepatan dan kecepatan. Jadi dalam fisika, kecepatan dan percepatan memiliki hubungan yang sangat erat. Percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan. Nah, jika kecepatan suatu benda berubah dalam waktu, maka benda tersebut mengalami kecepatan. Nah, kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda bergerak. Nah, sedangkan percepatan menjelaskan seberapa cepat benda itu berubah dalam waktu. Nah, ini adalah contoh hubungan antara kecepatan dan percepatan. Jika kecepatan suatu benda bertambah, maka percepatannya positif atau benda dipercepat. Nah, jika kecepatan suatu benda berkurang, maka percepatannya negatif atau diperlambat. Nah, jika percepatan suatu benda konstan atau tidak berubah, maka percepatannya adalah 0 karena tidak memiliki perubahan. Nah, contoh kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecepatan dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berkendara mobil atau motor. Contoh kecepatannya, nah, pengemudi melihat speedometer untuk mengetahui seberapa cepat lajunya kendaraan, misalnya 60 km per jam. Nah, contoh percepatannya, saat menekan pedal gas, kendaraan bertambah cepat atau percepatannya positif. Nah, saat mengerem, kecepatannya berkurang atau yang disebut percepatan negatif karena berlambat. Nah, selanjutnya, contoh yang kedua yaitu saat mengendarai sepeda motor. Nah, contoh dari kecepatannya yaitu saat mengayuh sepeda dengan kecepatan konstan saat di jalan datar, maka kamu tidak akan mengalami percepatan karena kecepatannya tidak berubah. Nah, contoh percepatannya saat menaiki tanjakan, kamu harus menambah tenaga untuk mengatur atau mengayuh untuk menambah kecepatannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang saya bawakan hari ini. Jadi kecepatan dan percepatan adalah dua besaran vektor penting dalam fisika yang menjelaskan gerak benda. Nah, kecepatan menunjukkan seberapa cepat dan ke arah mana suatu gerak benda. Sedangkan percepatan menyatakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, keduanya dirumuskan secara sistematis melalui hubungan antara jarak, waktu, dan